Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita memasuki pada materi pertama terkait dengan potamologi. Pada materi ini kita akan bicara mengenai ruang lingkup dan proses-proses sumber daya air, permukaan yang dinamis dan tidak dinamis, serta kajian proses sumber daya air dalam Islam. Pada ruang lingkup ini, perairan darat merupakan semua bentuk perairan yang terdapat di darat, dan ilmu yang mempelajari perairan disebut dengan hidrologi. Pada dasarnya hidrologi dapat dibagi menjadi beberapa cabang, ya. Ada 5 cabang yang masuk di dalam ilmu hidrologi. Nah, di antara 5 cabang itu 2 di antaranya masuk pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah potamologi, ya. Potamologi itu berbicara atau mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai cabang hidrologi yang mempelajari air yang mengalir di permukaan tanah. Jadi salah satu cabang hidrologi yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah limnologi, cabang hidrologi yang mempelajari air yang menggenang di permukaan tanah, ya. Tadi yang mengalir kalau potamologi, ini yang menggenang di permukaan tanah. Jadi ruang lingkup kita sebetulnya ada di nomor 1 dan nomor 2. Dan yang lain, cabang yang lain atau yang ketiga adalah geomorfologi atau cabang hidrologi tentang, geohidrologi gitu ya. Cabang hidrologi yang mempelajari tentang air yang terdapat di bawah tanah. Jadi kalau yang air di permukaan tanah, jadi kena hujan, nanti airnya itu akan meresap ke dalam tanah, masuk dalam tanah. Nah, ini kita pelajari dalam geohidrologi. Kemudian yang keempat adalah kriologi yang mempelajari tentang salju dan es. Nah, kebetulan untuk Indonesia keberadaan salju dan es ini sangat terbatas, sehingga dan dibandingkan dengan air permukaan yang lain atau cabang hidrologi yang lain, salju dan es itu persentasenya sangat kecil, sehingga umumnya cabang ini tidak dikembangkan, terutama untuk di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah hidrometeorologi, yaitu ilmu yang merupakan jembatan antara meteorologi dengan hidrologi. Jadi ini mempelajari sumber air yang ada di atmosfer, ya. Dalam ilmu ini dipelajari faktor meteorologi yang berpengaruh terhadap kondisi hidrologi. Jadi ruang lingkup kajian untuk potamologi adalah fokus pada air yang mengalir di permukaan tanah, terutama sistemnya masuk di dalam daerah aliran sungai. Sementara itu yang limnologi adalah air yang menggenang di permukaan tanah. Dalam hal ini telah disampaikan oleh Pak Munawar Khalil, ya, tengah semester yang lalu. Nah, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan daerah aliran sungai, ya. Ada beberapa istilah, sebetulnya ini objeknya sama, tetapi penekanannya yang berbeda, ya. Penekanannya yang berbeda. Yang pertama adalah drainage basin. To drain gitu ya, basin itu ledakan, drain itu pengeringan. Jadi dalam artian agak bebas, drainage basin itu adalah merupakan wilayah yang berupa ledakan atau lembah yang
merupakan pengatusan air hujan jatuh pada wilayah tersebut atau pada ledokan tersebut, ya, drainage basin. Jadi ini ada wilayah yang tinggi, kemudian ada yang wilayah yang rendah, kemudian hujannya turun di situ, maka terjadi pengeringan, drain to drain, pengeringan kemudian mengalir, nah kemudian mengalir sampai ke laut gitu ya. Kemudian yang kedua, catchment area, to catch, menangkap area wilayah. Kalau tadi itu basin, wilayahnya berupa ledokan. Kalau ini adalah suatu wilayah untuk menangkap. Menangkap apa? Adalah menangkap air hujan. Nah, ini dikeluarkan melalui tempat tertentu. Jadi menangkap air hujan itu sebetulnya adalah tadi itu ya, berupa ledokan tadi. Gitu. To catch. Jadi fungsinya adalah di sini menangkap air hujan. Kalau drainage basin itu penekanannya adalah pada to drain-nya atau pengeringannya. Kalau catchment itu menangkap air hujannya. Kemudian yang ketiga adalah watershed. Ya, ini merupakan wilayah yang sistem air hujan sebagai input dan diproses pada lahan tertentu, selanjutnya dikeluarkan melalui outlet tunggal. Jadi untuk watershed itu bicara mengenai sistem. Artinya apa? Tadi bukan hanya menitik beratkan pada penangkapan air hujan atau pengatusan atau pengeringan, tetapi sistemnya wilayah ini atau wilayah ledokan ini adalah menangkap, mengalirkan gitu ya, kemudian mengeluarkan gitu ya, pengeringan tadi. Jadi watershed itu bicara mengenai sistem yang ada di dalam das. Proses-proses sumber daya air permukaan itu dinamis dan tidak dinamis ya. Nah, proses ini merupakan sebuah proses hidrologi yang terjadi pada suatu daerah aliran sungai maupun rawa. Jadi ini kita bicara mengenai sumber daya air yang ada di daerah aliran sungai maupun yang ada di rawa. Kalau yang rawa kemarin sudah dijelaskan ya, itu ada sistemnya sendiri. Nah, proses-proses tersebut diantaranya adalah evaporasi. Evaporasi itu proses penguapan air dari tubuh-tubuh air ya, dari permukaan laut, dari danau, dari sungai. Kenapa bisa menguap? Karena kena sinar matahari. Ya, air yang menguap karena panas matahari akan naik. Nantinya ini berupa uap air dan menjadi awan. Pada dasarnya semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Kondensasi, ini proses siklus hidrologi menampakkan perubahan dari wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian tertentu di atmosfer gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah infiltrasi. Jadi air yang tadi itu ya naik ke atas, kemudian jadi uap air, kondensasi, kemudian nanti ada air hujan. Nah, ini nanti air hujan ini akan ada proses infiltrasi, yaitu proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Ya, jadi ini sesudah hujan nanti di permukaan tanah ada yang mengalir, ada juga yang membasahi tanah, kemudian nanti sebagian ada yang terinfiltrasi. Kemudian di danau itu juga ada ya, jadi ditampung dalam satu ledokan tertentu, maka sebagian juga akan terinfiltrasi. Akibat proses ini air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Nah, lambat laun air tanah ini akan mengalir juga dan kembali lagi ke laut.
Kemudian yang keempat adalah limpasan atau runoff, ya, limpasan permukaan di permukaan tanah, ya, ini ya. Merupakan bagian dari curah hujan dalam sungai yang bergerak karena gaya gravitasi yang terdiri dari air yang berada di permukaan tanah, kemudian di subsurface itu bawah permukaan tanah, dan dalam air tanah itu sendiri, gitu ya. Ada 3 ini ya, limpasan permukaan itu komponennya. Limpasan permukaan itu yang pertama yang ada di permukaan tanah, yang kedua di subsurface bawah permukaan. Ini biasanya kalau kita bisa melihat di tebing-tebing sungai itu ada bukan mata air tapi air yang merembes melalui lapisan tanah yang terpotong oleh lembah sungai. Nah, ini merupakan keluarnya surface, ya, air permukaan bawah tanah dan air tanah. Nah, air tanah itu biasanya kita akan memperoleh atau mendapatkan berupa sumur-sumur yang kesehariannya kita gunakan untuk kebutuhan pokok di rumah tangga, ya. Tapi sekarang ya ada juga kebutuhan pokok air tanah itu bukan dari sumur tapi kita beli, ya, melalui AMDK AMDK, ya, beli dengan air minum dalam kemasan. Yang kelima adalah debit. Ini merupakan, jadi ini limpasan yang masuk sebuah channel tadi atau yang bergerak di sungai tadi, itu kita sudah mulai mengukur, ya, ukuran banyak sedikitnya air yang melewati suatu tempat yang ditampung, gitu ya, yang diukur dalam suatu tempat per satuan waktu. Nah, ini nomor 5 ini adalah juga merupakan materi kita, ya. Nomor 5 ini materi kita tentang hidrometri, ya, nomor 5. Nah, ini berikut ini adalah video gambaran proses hidrologi yang dinamis dan non dinamis yang dikutip dari sistem.com. Yang pertama tadi kita sudah menyampaikan, gitu ya, tentang evaporasi, gitu ya. Kemudian transpirasi itu penguapan dari pohon, gitu ya. Sublimasi berubah dari uap, gitu ya, kemudian menjadi awan, kondensasi, gitu ya. Kemudian awannya bergerak karena angin, digerakkan oleh angin. Nah, ini terjadi presipitasi karena perubahan suhu, ya. Presipitasi itu berupa macam-macam. Kemudian deposisional, numpuk, gitu ya, yang tidak bisa mengalir. Kemudian karena ada kemiringan, maka kalau yang tinggi sekali itu es, gitu ya, kemudian dia mengalir menuju ke sungai, masuk sebagian ke danau, kemudian infiltrasi kemudian mengalir yang di permukaan maupun bawah tanah, mengalir menjadi groundwater. Kemudian sebagian tanaman mengabsorb atau mengambil dari bawah tanah. Nah, hanya 0,07% yang akan berupa air bersih, ya, gitu. Nah, kira-kira itu gambaran dari video proses hidrologi yang dinamis maupun yang non dinamis. Nah, ini menurut sumber air menurut pandangan Islam, gitu ya. Jadi bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, ya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan ini Anda bisa lihat nanti di surat Quran surat An-Nahl, ya, 16 pada ayat 10. Air merupakan sumber daya yang sangat besar dan bisa didapati di berbagai tempat di belahan bumi. Keberadaannya sangat diperhatikan oleh manusia karena besarnya kemanfaatan air bagi kehidupan.
ya. Terlebih air merupakan pemberian Allah bagi makhluk hidup di bumi, ya. Bagi kita itu sangat sangat penting, ya, bagi manusia. Jadi kita bisa hidup, bisa menahan makan, tapi tidak bisa menahan untuk tidak minum, tidak bisa menahan minum, gitu ya. Nanti kita akan lemes. Nah, ini gitu. Demikian juga tanaman, gitu ya, butuh sekali air. Hewan juga begitu. Walaupun nanti kualitas yang kita konsumsi sama makhluk hidup yang lain itu kualitasnya berbeda. Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan hingga Allah menyebutkan air yang berhubungan dengan kehidupan itu berulang-ulang, ya, disebut di dalam Al-Qur'an. Kata air itu sendiri atau ma disebut 3 kali. Sungai dan sungai-sungai itu di An-Nahr, ya, disebut 54 kali, dan air minum syariba itu disebut 39 kali, ya. Nah, itu. Kemudian beragam air yang disebut dalam Al-Qur'an. Kenapa ini? Karena kemanfaatannya yang banyak, ya, terutama bagi manusia. Ya, tadi sudah disebut di An-Nahl ayat 10. Kemudian dapat digunakan manusia untuk air minum, terutama itu, ya, kalau manusia. Juga dapat digunakan untuk sarana utama dalam bersuci kalau kita, ya, atau menyucikan benda. Setiap muslim setidaknya melakukan wudhu dengan air sebanyak 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sholat wajib. Selain wudhu, seorang muslim menggunakan air untuk menghilangkan hadas besar melalui mandi junub. Membersihkan benda dari najis juga sebagian besar dilakukan menggunakan air. Maka air memiliki manfaat yang sangat besar dalam menjadikan sahnya beberapa ibadah tertentu. Tadi, ya, sudah disebutkan adalah ibadah wajib dalam satu hari itu 5 kali minimal itu. Tapi kita sebagai orang Islam itu mungkin penggunaan air lebih dari 5, gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu bersih. Paling tidak kita juga menggunakan air, ya, selain dengan alat-alat pembersih yang lain. Nah, seperti itu materi kita yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bisa diulang kembali, ya, materi yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat bagi Anda sekalian. Kita akhiri kuliah kita. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.